Dibuatlah seperti topeng-topeng atau kedok-kedokan itu yang dipasang di tiap rumah, ya, yang karena keyakinan ketika itu digunakan sebagai alat pengusir setan atau mengusir wabah penyakit. Merah artinya berani. Seorang laki-laki harus bisa menjaga keluarganya. Bukan berarti merah tuh marah gitu, enggak. Dia harus betul-betul bisa melindungi. Merah itu kan artinya berani. Berani melindungi masyarakatnya, berani melindungi keluarganya, berani mencari nafkah untuk keluarganya. Yang perempuan tuh wajahnya, topengnya itu putih. Ya. Kenapa harus putih? Karena putih itu melambangkan kesucian. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki kebudayaan khas yang merupakan akulturasi dari berbagai adat yang ada di Nusantara hingga di mancanegara. Kekayaan budaya ini dilestarikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 di mana terdapat 8 ikon budaya Betawi dan salah satunya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang menjadi ciri khas masyarakat Betawi dan juga jati diri Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Saras sedang berada di Setu Babakan yang merupakan sebuah kawasan cagar budaya Betawi. Dan Saras akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi pusat produksi ondel-ondel agar bisa menggali informasi lebih lanjut terkait ondel-ondel tentunya dalam pesona Indonesia. Halo pemirsa TVRI, bisa tebak gak nih Saras lagi ada di mana? Yap, bener banget, Saras lagi ada di perkampungan Setu Babakan yang merupakan pusat kebudayaan Betawi. Ngomong-ngomong soal kebudayaan Betawi, biasanya nih kita akan terlintas dengan yang namanya ondel-ondel. Seperti yang ada di sekeliling Saras saat ini, ada beragam ukuran ondel-ondel mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi tahu nggak sih pemirsa TVRI, kalau ondel-ondel nih merupakan salah satu dari 8 keunikan budaya Betawi. Aduh, jadi penasaran ya, pengen tahu lebih lanjut soal ondel-ondel ini? Yuk ikuti terus Saras Ayu di Pesona Indonesia mengulik keunikan budaya Betawi. Sesuai apa yang sebenarnya yang diketahui oleh masyarakat mengenai ondel-ondel. Sebenarnya ondel-ondel itu ketika pada zaman pra-Islam itu telah mulai dipakai oleh masyarakat di Betawi ini. Awalnya adalah untuk mengusir wabah penyakit atau kalau orang bilang setan, ya. Orang setan buat usir setan tuh. Digunakanlah alat yang namanya belum disebut ondel-ondel. Tapi di situ disebut masih pada orang-orangan sawah umpamanya atau orang-orangan pohon yang digunakan untuk mengusir binatang ataupun gangguan-gangguan makhluk lain. Sedangkan yang di sawah itu biasanya antara petani di Betawi itu dulu menimbulkan suatu persaingan sehingga mereka dengan mantra-mantra dibuatlah yang namanya boneka-bonekaan yang atasnya pakai kukusan. Kemudian topinya dipakein baju. Nah itu kalau di orang Sunda dibilang bebegik. Atau kita bilangin orang-orangan sawah yang tujuannya adalah dibacakan mantra-mantra dalam rangka mengusir satu persaingan satu sama lain. Kemudian dalam perkembangannya, itu juga digunakan karena waktu itu banyak wabah penyakit. Dibuatlah seperti topeng-topeng atau kedok-kedokan itu yang dipasang di tiap rumah, ya, yang karena keyakinan ketika itu digunakan sebagai alat pengusir setan atau mengusir wabah penyakit. Maka itu masih juga belum disebut ondel-ondel karena ketika itu masih di dalam bentuk satu kedok ataupun orang-orangan gitu ya. Nah, perkembangan dari situ kemudian setelah Indonesia udah mulai maju, kemudian perkembangan masyarakat
udah mulai dari peralihan Hindu-Buddha, kemudian masuk ke Islam. Di pra-Islam lah di sini baru sekitar di abad ke-19, 1897 itu ada dimulai dengan dibentuknya satu boneka besar yang waktu itu buat peresmian Bank Sentral Belanda. Waktu itu di Jakarta Kota itu ada satu wujud orang-orangan yang sebesar seperti ondel-ondel itu, tingginya cukup tinggi. Dari situlah masyarakat Betawi ketika itu membuat atau melihat itu dan membuatnya para pengrajin ini dengan menggunakan yang namanya kurungan ayam. Bekas kurungan itu kan pakai bambu untuk pakaiannya berupa baju-baju, kemudian dipakai kainnya yang makan waktu itu disebut barongan. Nah, belum disebut barongan. Nah, barongan itu biasanya dipakai oleh anak-anak ketika misalnya habis panen. Mereka mengarak ondel-ondel atau barongan itu. Nah, setelah barongan itu berkembang, kemudian pada tahun-tahun di abad kesini ya, pada ketika tahun 68-69, datanglah seorang pengarang lagu namanya Pak Joko dari Surabaya itu bersama Benyamin S membuat lagu, ya, membuat lagu karena barongan itu memang bentuknya lucu. Akan tapi dulu tuh barongan itu hanya berbentuk tangannya tuh kaku aja, jeceng begini. Belum ada seni yang untuk menggoyang-goyang gitu ya. Kemudian ada satu aspirasi yang supaya bagaimana tangannya itu bisa bergoyang-goyang. Makanya dibuatlah yang namanya Nyok Ngarak Ondel-Ondel. Nah, maka itu pada tahun 68-69 itulah Benyamin S ya menyanyikan lagu itu dengan wujud ondel-ondel. Maka nama barongan itu berpindah menjadi ondel-ondel. Ada dua jenis wajah dalam ondel-ondel, yaitu laki-laki dan perempuan. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat berwarna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Satu set ondel-ondel terdiri dari sepasang ondel-ondel pria dan wanita beserta tim musik pengiringnya. Bentuk ondel-ondel sepintas terlihat seperti dua buah segitiga yang berdiri tegak, di mana salah satu sudutnya saling bertemu. Berbadan tinggi besar menyerupai megalit, benda besar produk tradisi megalitik memberi kesan kokoh, kuat, dan juga sakral. Secara garis besar, struktur ondel-ondel terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian atas atau kepala, bagian tengah atau badan, dan bagian bawah atau kaki. Pada bagian atas atau kepala terdapat unsur-unsur kostum, yakni kembang kelapa, stagnan atau mahkota, rambut dari ijuk, dan juga wajah atau topeng yang terbuat dari kayu pilihan atau fiber. Kemudian pada bagian tengah atau badan ondel-ondel terdapat unsur kostum yang berbeda antara kostum ondel-ondel pria dan ondel-ondel wanita. Pada ondel-ondel pria memiliki cukin atau selempang, sementara pada ondel-ondel wanita terdapat toka-toka atau kain segitiga bermanik merah yang menghiasi leher.
Selain itu, ondel-ondel pria mengenakan baju sadaria atau baju Betawi Muslim dan juga ikat pinggang. Sedangkan untuk ondel-ondel wanita mengenakan baju kurung atau kebaya dan juga ikat pinggang berwarna cerah. Kemudian pada bagian terakhir adalah bagian bawah ataupun kaki. Terdapat kain sarung yang disebut kain jamblang yang berfungsi menutupi bagian kaki ondel-ondel. Jadi kalau ondel-ondel harus sepasang, nggak boleh dia jalan sendirian, dia harus berdua, ya. Di ondel-ondel itu yang laki-laki itu wajahnya itu kedoknya itu, ketopengnya ini harus berwarna merah. Merah artinya berani. Seorang laki-laki harus bisa menjaga keluarganya. Bukan berarti merah tuh marah gitu, enggak. Dia harus betul-betul bisa melindungi. Merah itu kan artinya berani. Berani melindungi masyarakatnya, berani melindungi keluarganya, berani mencari nafkah untuk keluarganya. Makanya wajah ondel-ondel itu merah. Yang laki-laki ya, dan dia lebih gagah ya. Kemudian yang kedua yang perempuan. Yang perempuan tuh wajahnya topengnya itu putih. Ya. Kenapa harus putih? Karena putih itu melambangkan kesucian. Jadi kalau kita mengadus kepada ibu, itu rasanya adem. Sama bapak kan serem. Kalau sama ibu tuh rasanya adem. Kalau kita udah bilang, Bu minta duit, pasti ibunya ngasih. Kalau bapaknya belum tentu ngasih. Jadi ibu itu adalah, makanya wajahnya ibunya bersih, disebut putih, tapi adalah mutmainah. Jadi segala-galanya. Dia tempat mengadu, tempat meminta, dan sebagainya. Itulah lambang daripada kenapa perwujudan ondel-ondel yang laki-laki merah, yang perempuan putih. Seperti itu. Kemudian ada lagi. Dia punya, kalau menurut Pergub nomor 11 tahun 2017 mengenai ikon Betawi, itu ada aturannya bahwa yang laki-laki itu jumlahnya 20, kembang kelapanya di atas, yang perempuannya 25. Ya, yang 20 artinya sifat 20, yang 25 adalah 25 nabi. Wah, banyak banget nih pemirsa, beragam ondel-ondel, dan ini artinya Saras lagi ada di pusat produksi ondel-ondel. Salah satunya yang ini nih, yang paling kecil ini, atau biasanya nih buat pajangan. Kalau pemirsa lihat nih, kalau yang ini wajahnya warna merah, artinya yang ini tuh laki-laki. Kalau yang ini wajahnya berwarna putih, artinya yang ini perempuan. Nah, Saras jadi penasaran nih, sebenarnya gimana sih proses pembuatannya? Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Saras akan kulik tuntas tentang proses pembuatan ondel-ondel ini. Halo pemirsa TVRI Pesona Indonesia, seperti yang udah Saras bilang tadi, kalau Saras akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung proses pembuatan ondel-ondel. Dan Saras nggak sendirian karena sudah ada Abang Ridwan di sini. Halo Abang Ridwan. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi proses apa nih Bang? Ini lagi proses pemasangan baju. Pemasangan baju. Pemasangan baju buat ondel-ondelnya. Oke. Nah ini ada contoh yang udah jadi nih pemirsa. Ini yang udah jadinya seperti ini, tapi ini memang beda ukuran gitu ya Bang ya? Iya, beda ukuran. Kalau ini ukuran sekitar 80 cm, kalau ini sekitar 75-an kali ya. 75-an. Apa 80-an gitu. Oke. Mungkin boleh dijelasin nih Bang, dari bagian-bagian ondel-ondel nih, bagian kepalanya namanya apa, kemudian kerangkanya apa? Iya, nah kalau misalkan ondel-ondel itu kan dia bahan dasarnya bambu. Oke. Bambunya juga kalau di sini biasa pakai bambu itu bambu tali. Bambu tali. Jadi bambu tali itu kalau semisal kita tekuk-tekuk itu kan nggak patah. Oke. Nah terus udah habis pakai bambu biasa ada kawat juga. Nah terus ini kepalanya itu kita pakai pralon. Pakai pralon. Pralon. Kayak gini ya Bang ya? Ya, kayak gini. Ini contoh yang belum pralon. dipasangin kepalanya ya. Oke. Nah, terus atasnya ini kita kasih busa, terus sama ijuknya nih kayak gini. Oh oke. Mungkin boleh diliatin ya Bang. Nah nih ijuk. Ini ya. Iya, kalau ini itu kan biasa yang kayak buat sapu gitu. Iya. Oh oke. Ini fungsinya untuk apa nih Bang, ditambahin ijuk kayak gini? Kalau ijuk ini kayak ondel-ondel kan kayak manusia, ada bentukan
kasarnya patung manusia gitu. Yap. Jadi belakangnya harus ada rambutnya. Oh, Nanti kan oke. habis dikasih ijuk, nah dikasih manggar juga kayak gini. Oke, nah ini namanya manggar nih pemirsa. Jadi biar lebih cantik, biar lebih enak dilihatnya. Oh, oke. Nah, ini kalau yang di bawahnya ini apa nih, Bang? Kalau ini Kain apa nih? kain biasa pakai kain satin. Kain satin. Cuma ada yang batik juga. Ada yang batik juga. Ada yang batik juga. Cuma ini kan lagi bahannya yang bahan satin, yang bahan pangsi gitu. Bahan iya, baju silat. Oke. Oke, boleh Bang dipakai lagi Bang bajunya Bang. Oke. Ini lagi mau bikin ondel-ondel yang cewek apa yang cowok nih Bang? Kalau yang ini nih, Bang? Ini cowok. Yang ini cowok. Oke. Nah, ini Bang kalau dari Saras lihat-lihat ya Bang. Iya. Ini tuh topengnya dari tiap ondel-ondel ini beda-beda Bang. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Ini artinya apa sih Bang? Kalau ini kan merah itu mana yang putihnya ya? Ini Bang. Ini Bang. Ini laki-laki. Jadi kalau kata orang tua dulu, kenapa kan rata-rata ondel-ondel warna topengnya merah sama Merah. putih. Iya. Kalau kata orang tua dulu tuh, kalau yang merah itu ngelambangin laki-laki karena apa Oke. pemberani. Yap. Nah, terus kalau yang putihnya itu katanya suci. Oh, Itu kalau kata orang tua. Ini kayak yang ada di sini kali ya Bang ya? Kayak ada yang di situ. Nah, ini nih pemirsa nih. Nah, ini yang perempuan Yang ya. perempuan. Ini perempuan. Warnanya putih suci. Tuh. Oke. Ini biasa bikin kayak gini berapa lama, Bang? Kalau bikin dari awal itu kalau bikin kerangka sih seharian juga jadi. Seharian jadi. Ya? Cuma paling buat ngerapin kayak apa sih bajunya segala macam itu setengah hari juga cukup. Oh, oke. Nggak sampai malah setengah hari. Oke. Biasanya kalau di rumah produksi sini, Bang, dia memproduksinya seminggu sekali, apa sebulan sekali atau seperti apa sih? Setiap hari sih sebenarnya produksi. Setiap hari? Jadi kayak kan di sini ada yang produksi kerangkanya juga. Nah, terus dari kerangka ada di sini juga ada yang masangin bajunya beda-beda gitu. Ada yang produksi topengnya juga. Oh, jadi Gitu. beda-beda ya? Beda-beda. Ini apanya nih, Bang? Kalau ini tuh selendang. ini selendangnya. Cukin. Cukin. Kayak gitu. Cukin pemirsa namanya. Cukin itu artinya? Kalau arti Selendang. cukin, kalau kita sih bilangnya selendang, cuma kalau maknanya itu kita kurang paham. Oh, kurang paham. Cukin Oke. yang biasa buat orang selendang ya? selendang-selendang gitu. Oke, mungkin penyebutan dalam Betawi itu cukin ya. Cukin. Oke. Ini yang buat manggarnya tadi ya, Bang? Manggarnya. Nah, ini nanti dipasangin Dipasang pemirsa. kayak gini. Kayak gini. Oke. Ini hasilnya cantik-cantik banget ya, Bang. Ini ada ujungnya juga ada tangannya nih pemirsa. Nih ya. Ini dari apa nih, Bang? Kalau itu dari busa. Dari Kayak busa ya? busa. Oh, oke. Ada yang kalau yang gede kita pakai sarung tangan. Terus di dalamnya diisi kayak kain, dakron segala macam. Oke. Kalau ini kan yang karena yang kecil. Iya, oke. Wah, itu tadi ya pemirsa. Ternyata ya kita banyak banget dapat info nih dari Abang Ridwan. Setelah ini kita boleh ya, Bang, lihat-lihat koleksi yang lain ya, Bang? Boleh silakan. Boleh ya? Iya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Pesona Indonesia. Sebenarnya dari sisi pelestarian udah dijelaskan kepada seluruh sanggar. Dari segi pengembangan memang banyak sekali hal-hal yang memang ketika ondel-ondel menjadi ikon budaya Betawi itu mereka banyak sekali yang menginginkan ondel-ondel sebagai diketahui oleh masyarakat secara umum. Bukan cuma di Jakarta tapi di Bogor, di Kerawang, di mana itu ondel-ondel berkeliaran. Tapi berkeliaran bukan dalam rangka sosialisasi, dalam rangka mencari nafkah. Ya kan dipikir itu boneka untuk bisa dikomersilkan. Dari sisi pengembangan ada salah satu misalnya Dinas Kebudayaan, kemudian Lembaga Kebudayaan Betawi menyarankan pertemuan-pertemuan dengan para pelaku atau pencipta ondel-ondel ini agar mereka bisa mematuhi aturan-aturan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Dan untuk itu juga kita himbau kepada mereka, pemerintah segala macam, untuk bisa menempatkan dia pada tempat yang sebenarnya. Sehingga tidak lagi berkeliaran ke sana ke sini dan menjadi aib buat orang Betawi, disangkanya itu orang Betawi lihat ondel-ondel ngarak siang-siang bolong, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi hak pemikiran kita. Memang udah ada juga asosiasinya ondel-ondel yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian agar kita tidak lagi menjadi ondel-ondel yang liar ke sana kemari. Kayaknya seperti itu. Aduh, seru banget ya Bang. Tadi Iya, kita seru banget. udah muter-muter nih, keliling-keliling, melihat koleksi, terus juga tadi udah diizinin sama Abang lihat langsung nih proses pembuatan ondel-ondel dan juga topeng ondel-ondelnya. Oke, sekarang Bang kita ngomongin tentang fungsi dari ondel-ondel itu sendiri. Kalau dulu kan, zaman dahulu kala nih sejarahnya ondel-ondel itu buat penolak bala dan juga penjaga kampung ya Bang ya. Kalau sekarang nih, dia fungsinya jadi apa sih Bang kalau di sini? Kalau sekarang itu di sini tuh lebih kayak buat pertama itu kayak buat di acara nikahan. Acara nikahan. Jadi kayak ada ondel-ondel sepasang di depan resepsinya itu Yep. buat pajangan. Buat pajangan. Terus ada juga yang biasanya buat arak-arakan, kayak arak-arakan pengantinnya pengantin sunat gitu. Yep. Terus ada juga buat kayak sekarang kan kantor-kantor kayak kelurahan, kecamatan gitu kan udah harus ada budayanya juga. Yep. Biasanya buat di situ juga, Oke. gitu aja. Berarti lebih kepada seni ya? Lebih seninya. Budaya Betawi itu sendiri. Kalau kita lihat fenomena sekarang nih Bang yang terjadi di jalanan, kita sering melihat ada juga nih ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen Bang di jalan-jalan keliling-keliling. Kalau dari pandangan Abang sendiri bagaimana? Kalau pandangan saya sebenarnya bicara setuju ya saya kurang setuju. Kurang setuju? Karena cuma apa ya, bajunya nggak dirawat, Betul. terus kayak dia ngamen pakai ondel-ondel, lagunya bukan lagu khas budayanya, Betul. itu kan hilang semua budayanya. Gitu. Oke, nah ini berarti poin yang penting juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya. Kita boleh menggunakan ikon budaya dari Betawi, tapi jangan sampai menghilangkan nilainya. Iya, nilai budayanya. Sebenarnya sudah bagus ya Bang. Bagus, dia mau ngembangin. Betul. Cuma kan caranya agak kurang benar Ya, gitu. Mungkin ini bisa sebagai masukan juga untuk para pengamen juga di jalanan, mungkin bisa menggunakan lagu-lagu yang khas Betawi ya, karena ini udah menjadi bagian upaya dari melestarikan budaya Betawi itu sendiri. Oke, wah ini banyak banget nih informasi yang udah kita dapat dari Abang Ridwan, mulai dari proses pembuatan ondel-ondel, fungsinya, dan juga budaya Betawi. Aduh, seru sekali. Dan pemirsa TVRI Pesona Indonesia, itu tadi episode Pesona Indonesia di mengulik keunikan budaya Betawi. Jangan lupa untuk saksikan Pesona Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.